Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyalah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang terdahulu yang akan menjadi terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, menarik untuk kita renungkan bacaan Injil pada hari ini ketika Yesus bilang kepada kita semua, berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Apa artinya pintu yang sempit? Kadang dalam hidup harian kita dihadapkan dengan begitu banyak persoalan, begitu banyak tantangan, juga kesulitan, kadang kita juga menyebutnya penderitaan gitu ya. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus dengan pintu yang sempit. Kadang kita untuk menjadi murid Kristus, untuk bisa datang kepada Kristus, untuk bisa memberikan sedikit saja yang bisa kita berikan kepada Kristus, kita perlu untuk masuk kepada pintu yang sempit. Pintu yang sempit itu berarti kita harus bersama-sama menuju Tuhan dengan segala persoalan dan juga kesulitan hidup yang kita alami. Maka keselamatan yang kita dapatkan melalui Kristus itu bisa dilihat dari mana? Dari perbuatan dan tindakan kita, dari apa yang kita berikan setiap hari. Ini menjadi penegasan dari apa yang kita renungkan di hari kemarin, bahwa Rasul Paulus pun dalam bacaan pertama memberikan pesan bahwa ketika kalian saling menghormati, entah itu dari yang anak-anak, orang tua, tuan, hamba, dan segala macam, maka yang didapatkan adalah kebahagiaan dan panjang umur di bumi. Maka menjadi jelas bahwa ketika kita dihadapkan pada persoalan, ketika kita dihadapkan pada kesulitan hidup kita, lalu kita tetap berpegang kepada Kristus, berpegang pada kekuatan Kristus, maka kebahagiaan itulah yang kita dapatkan, maka keselamatan itulah yang menjadi jaminan kita. Maka yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apa bedanya kita dengan orang-orang di luar sana? Bedanya adalah ketika kita mengalami kesulitan, kita punya pegangan. Dan pegangan kita adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dia yang telah rela memberikan dirinya kepada kita umat manusia yang tidak ada harganya di hadapan Tuhan,
tetapi Tuhan mau merendahkan diri. Maka renungan bagi kita hari ini adalah sejauh mana kita mau berusaha untuk masuk ke dalam pintu yang sempit itu. Terkadang kita merasa sulit untuk menghadapi kehidupan yang terasa begitu-begitu saja, yang tidak berwarna, atau kesulitan datang terus-menerus tanpa ada penyelesaian. Selesai satu persoalan, datang persoalan yang lain. Tapi disitulah kita semakin dikuatkan bahwa melalui pintu yang sempit itu, Tuhan akan hadir. Dan kita pun akan selamat dengan kemuliaan Allah. Marilah kita hening sejenak.